warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Hidayanti. Saya dari mahasiswi Akademi Farmasi Jember, reguler sore semester 1, NIM 211252091. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi tumbuhan pepaya. Pepaya adalah salah satu buah yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Bukan hanya daging yang enak, pepaya juga memiliki banyak nutrisi serta manfaat di setiap bagian dari tumbuhan pepaya. Pepaya bisa tumbuh mencapai 3-10 meter. Pepaya juga banyak ditemui di daerah tropis, maka dari itu kita tidak susah lagi mencari buah pepaya di lingkungan sekitar kita. Selanjutnya adalah klasifikasi tanaman pepaya. Kingdom Plantae, Subkingdom Viridiplantae, Infrakingdom Streptophyta, Superdivisi Embryophyta, Divisi Rhizophyta, Subdivisi Spermatophytina, kelas Magnoliopsida, Superordo Rosaceae, Ordo Brassicales, Famili Caricaceae, genus Carica L, spesies Carica papaya L. Morfologi yang pertama adalah akar atau radik. Akar pepaya merupakan akar tunggang atau radik primaria. Hal ini dikarenakan lembaga pada akar tumbuh akan terus tumbuh dan bercabang. Biasanya bentuk akar bulat dan kuning kekuningan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari akar. Yang pertama, leher atau pangkal akar disebut kolum. Yang kedua, batang akar disebut korpus radik. Yang ketiga, cabang akar atau disebut radik lateralis. Yang keempat, serabut akar atau disebut fibrilla radicalis. Yang kelima, ujung akar atau disebut apex radicalis. Akar memiliki fungsi yang pertama, untuk memperkuat berdirinya tumbuhan. Yang kedua, untuk menyerap air dan zat-zat makanan yang terlarut ke dalam air. Yang ketiga, mengangkut air dan zat-zat makanan ke tempat-tempat pada tubuh tumbuhan yang memerlukan. Morfologi yang kedua adalah batang atau kaulis. Batang atau kaulis pada tumbuhan pepaya adalah berbentuk bulat dengan permukaan yang berbentuk bercak-bercak di tangkai seperti spiral. Jenis batang pepaya adalah batang basah atau herbaceous. Arah tumbuh batang tegak lurus atau erectus. Dapat kita lihat di batang pohon pepaya memiliki nodus dan internodus. Jarak antara nodus pertama dan nodus kedua disebut internodus. Fungsi batang pada tanaman pepaya adalah yang pertama, mendukung bagian tanaman yang ada di permukaan tanah. Contohnya daun, bunga, buah, dan biji. Yang kedua, memperluas bidang asimilasi melalui percabangan. Yang ketiga, sebagai wadah transportasi air dan unsur hara hasil asimilasi. Yang keempat, tempat penimbunan zat makanan. Morfologi yang ketiga adalah morfologi daun pepaya. Daun pepaya termasuk daun tidak lengkap karena hanya memiliki tangkai daun petiolus dan helaian daun lamina. Daun pepaya merupakan daun tunggal yang berukuran besar, berbentuk menjari, panjang, dan bergerigi. Daun pepaya memiliki ujung yang meruncing dan tangkai daun yang panjang dan berongga. Di permukaan daun yaitu licin dan mengkilat, memiliki warna hijau, hijau tua atau hijau kekuningan. Daun yang muda timbul di tengah tanaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian daun pepaya. Yang pertama ada tangkai daun atau petiolus. Yang kedua ujung daun yang meruncing. Yang ketiga ibu tulang daun costa. Yang keempat anak tulang daun nervi. Kelima daging daun intervenium. Morfologi yang keempat adalah morfologi bunga atau floss. Bunga pepaya merupakan jenis bunga majemuk yang memiliki susunan di tangkai. Ada 3 jenis bunga. Yang pertama bunga jantan atau maskulus, bunga betina
Semiculus, dan bunga sempurna hermaprodit. Namun, yang saya hanya bahas hari ini adalah bunga jantan. Kelopak bunga terletak di dalam satu lingkaran dengan 5 skala yang menempel, dan bunga jantan hanya memiliki benang sari saja. Yang kelima adalah morfologi buah pepaya. Buah pepaya termasuk buah sejati tunggal, yakni hasil perkembangan dari satu bunga dengan satu bakal buah saja. Buah pepaya termasuk buah buni, yakni buah yang terdapat 2 lapisan luar yang tipis dan lapisan dalam yang tebal. Buah pepaya jika sudah matang kulitnya berwarna kuning, dan daging buah pepaya berwarna kuning sampai jingga kemerahan. Namun, jika pepaya yang belum matang kulitnya akan berwarna hijau tua dan dagingnya berwarna putih. Yang terakhir adalah morfologi biji pepaya. Biji adalah bakal biji dari tumbuhan berbunga yang telah masak. Biji pepaya memiliki bentuk yang kecil, bulat, dan agak berlendir. Jika pepaya matang, bijinya akan berwarna hitam dan memiliki jumlah yang banyak, dan biji pepaya dapat ditanam secara langsung. Namun, jika pepaya masih belum matang, bijinya akan berwarna putih. Selanjutnya, ini adalah contoh sediaan dari tumbuhan pepaya bagian daunnya, yang memiliki khasiat dan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, membantu meningkatkan nafsu makan. Yang kedua, membantu mengatasi demam, demam berdarah, malaria, dan cikungunya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.